A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat alim ulama, tokoh masyarakat, serta dewan juri yang insya Allah saya banggakan dan saya cintai. Nah, dan juga teman-teman da'nya yang insya Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menyiarkan mengenai kecintaan Rasulullah atau cinta kepada Rasulullah. Jika membahas tentang Rasulullah, saya teringat kepada kisah Rasulullah di saat Umar berkata kepada Rasulullah. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintaimu melebihi dari apapun, melainkan kepada diriku sendiri. Apa jawaban Rasulullah? La, tidak, kata Rasulullah. Sungguhnya imanmu belum sempurna jikalau engkau belum mencintai diriku melebihi kecintaanmu pada dirimu sendiri. Maknanya apa? Kita harus mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Jadi tingkatannya itu kita mencintai Allah, Rasulullah, orang tua, dan baru diri kita sendiri, seperti itu. Lantas apalagi yang terpikir dalam benak kita jikalau kita membahas tentang Rasulullah? Yang pasti yang kita ketahui, Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah, dan juga Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Pertanyaannya di sini, bagaimana caranya agar kita mencintai Rasulullah, bertambah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah? Yang pastinya kita harus tahu bagaimana kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Yaitu kita harus mengetahui kemuliaan Rasulullah. Jadi kemuliaan Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, kita harus mengikuti jejak Rasulullah. Yang kedua, kita harus bersolawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita harus senantiasa tahu bahwasanya Rasulullah adalah penutup di antara para nabi. Yang pertama, kita harus mengikuti jejak Rasulullah, yaitu Allah berfirman di dalam Qur'annya surat 33 Al-Ahzab ayatnya 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh terdapat dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Apa itu suri tauladan yang baik? Yaitu akhlak yang baik, akhlak yang patut kita contoh. Kita sebagai umatnya patut meniru akhlak Rasulullah, karena Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya akhlak Rasulullah itu sangat baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, jikalau kita ingin memperbaiki lagi akhlak kita, maka kita contohlah Rasul kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apa yang harus kita contoh? Yaitu mudah sekali yang sering kita lakukan, yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Yaitu yang sering kita lakukan ialah makan dan minum, duduk, dan juga kita melakukan aktivitas diawali dengan bismillah dan juga diakhiri dengan hamdalah. Lalu jikalau kita ingin berpakaian, ingin memakai sepatu, ingin memakai sendal, maka kita harus mengawali anggota badan kita sebelah kanan. Itu sudah termasuk yang namanya sunnah Rasulullah. Lantas yang kedua, apa kemuliaan Rasulullah? Ialah kita harus bersolawat pada Rasulullah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang artinya apa? Sungguh Allah dan malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu dengan salam penuh penghormatan kepada Nabi. Nah, jadi mengapa teman-teman, pertanyaannya di sini, kita sebagai makhluk yang dhaif tidak mau bersolawat pada Nabi? Bahkan Allah yang maha agung, bahkan Allah yang maha akbar saja mengagumi Rasulullah, bersolawat pada Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, jikalau kita bersolawat pada Nabi, bahkan banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Salah satunya yang sering kita dengar, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, jikalau kita bersolawat pada Nabi, maka Allah akan memberikan 1000 kebaikan untuk kita.
Jikalau kita ingin berkata diri kita ini siapa tidak mau bersalawat pada Nabi, bahwasanya Allah saja bersalawat pada Nabi, kita harus tahu diri. Jikalau kita tanpa Rasulullah, maka ibadah kita tidak akan sempurna, karena beliaulah yang mengajarkan agama-agama agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Kita harus senantiasa tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi, penutup di antara nabi. Jadi jikalau ada teman-teman sekalian yang berkata bahwa dirinya adalah nabi, bohong. Karena mengapa? Allah sendiri yang berfirman di dalam Quran surat 33 Al-Ahzab ayatnya ke-40. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah penutup di antara nabi-nabi yang lain. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya dari dakwah saya tadi ialah marilah kita sebagai manusia untuk mengikuti jejak Rasulullah. Agar mengapa? Agar diri kita dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bertambah kecintaan Rasulullah kepada kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.